Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Rahma, NPM 19.105.310.50044, kelas 6B, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Inovasi Pendidikan semester 6 yang diampu oleh Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar, MPD. Di sini saya akan menjelaskan hasil inovasi pembelajaran yang berupa media pembelajaran untuk materi bangun datar dan bangun ruang untuk kelas 5 tingkatan sekolah dasar. Inovasi pembelajaran sendiri artinya adalah suatu upaya baru dalam proses pembelajaran dengan berbagai metode, pendekatan, sarana, dan suasana yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam kenyataannya, khususnya pembelajaran matematika, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan, seperti kesulitan memahami konsep, memahami rumus, dan juga menentukan rumus yang tepat untuk suatu soal, sehingga masih banyak siswa yang mengerjakan soal dengan kurang tepat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Gila dan Zanti tahun 2020 yang menyebutkan bahwa kesulitan siswa dalam aspek prasyarat sebesar 75% berkaitan dengan aspek bahasa, yaitu dalam menentukan yang diketahui dan ditanyakan, lalu memahami konsep dan juga menentukan rumus yang sesuai. Nah, maka dari itu, di sini saya membuat roda matematika yang diharapkan akan membantu siswa dalam proses pembelajaran, khususnya dalam materi bangun ruang dan juga bangun datar. Dalam roda matematika ini mencakup rumus untuk keliling, luas permukaan atau luas alas, dan juga volume dari bangun ruang dan bangun datar yang ada di sekeliling roda ini. Gitu. Di sini juga dilengkapi oleh keterangan agar siswa mudah dalam membaca rumus yang diberikan. Nah, untuk menggunakannya kita hanya tinggal memutar panah putih ini menuju bangun ruang atau bangun datar yang ingin kita cari rumusnya. Tuh. Nah, di sini ada contoh soal. Soalnya itu, perhatikan gambar di samping. Jika volume kubus 2744 cm kubik dan tinggi kerucut 10 cm, berapakah volume kerucut? Nah, untuk menjawab soal ini, pertama kita harus tuliskan dulu apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal ini. Ya, yang diketahui ini itu ada volume kubus itu 2744 cm kubik. Lalu tinggi kerucut itu 10 cm. Yang ditanya volume kerucut. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus perhatikan dulu soalnya. Di sini diketahui itu volume kubus dan juga tinggi kerucut. Tapi yang kita tanya adalah volume kerucut. Nah, jadi pertama kita lihat dulu di sini. Kita ingin cari volume kerucut. Nah, ini kebetulan panahnya sudah mengarah ke arah kerucut. Nah, di sini untuk volume kerucut kita membutuhkan 1/3 pi R kuadrat T. Nah, R itu di sini merupakan jari-jari, lalu T itu tinggi. Ya. Nah, di soal ini kita baru mempunyai komponen tinggi kerucut untuk mengetahui volumenya. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui jari-jarinya. Untuk mengetahui jari-jari kerucut, kita bisa menggunakan volume dari kubus ini. Karena bila diperhatikan dari gambarnya, alas dari kerucut ini menempel pada sisi-sisi yang ada di kubus. Dari itu, kita harus tahu juga volume dari kubus. Kita arahkan panahnya menuju kubus. Nah, ternyata volume kubus itu S pangkat 3. Oke, kita tulis volume kubus S pangkat 3. Nah, S pangkat 3 itu
merupakan panjang sisi dari ujung ke ujung. Nah, karena kita sudah mengetahui volume kubusnya berapa, lalu kita masukkan 2744 cm pangkat 3 sama dengan S pangkat 3. Nah, karena kita mau mengetahui S-nya ini, berarti bisa kita tulis seperti ini. S sama dengan akar pangkat 3 dari 2744. Nah, bila kita hitung S-nya itu 14 cm. Nah, sehingga didapat nih S atau sisi dari kubus ini adalah 14 cm. Kita tulis 14 cm. Nah, karena tadi kita kan yang ditanya itu volume kerucut. Nah, kita tulis volume kerucut itu 1/3 VR kuadrat T. Nah, kita perlu jari-jarinya. Jari-jari kerucut ini merupakan setengah dari sisi kubus. Nah, berarti jari-jarinya itu 7. Jadi bisa kita tulis 1/3 kali 22/7 kali 7 kuadrat dikali tingginya 10 cm. Sehingga didapat hasilnya itu 513,3 cm pangkat 3. Kesimpulannya, inovasi pembelajaran ini sangat penting dan harus dilakukan oleh semua tenaga pendidik, mengingat banyak kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa saat proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran pun dapat dicapai dengan lebih baik lagi. Dan semoga inovasi media pembelajaran yang saya buat kali ini dapat bermanfaat dan mendukung siswa untuk proses pembelajaran. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.